Ini tunggu dulu, tunggu dulu. Ini saya udah pegang. Kamu gak usah pegang papi juga, nanti papi susah jalan ya. Ini mas, hasil tes labnya mas. Makasih ya. Iya mas. Hasilnya sesuai. Semua obat-obatan yang papa konsumsi itu asli. Semua sesuai dengan dosis dan takaran yang disiapkan. Serius, Mas? Kamu baca aja sendiri, coba. Iya, Mas. Semuanya obatnya asli, Mas. Dennis, kamu udah cek semua kan? Waktu itu kamu ingat saya kasih ada obat yang terpisah yang waktu itu Pak Bram mau kasih ke papa saya. Kamu cek semua kan ke lab? Udah kok mas, itu semua obat-obatan itu saya kasih ke lab sesuai dengan petunjuk yang mas Lang kasih. Makanya pakai duluan mas. Hasilnya sama. Berarti kedua obat itu asli. Semua sesuai dengan anjuran dari dokter. Kok gini? Apa jangan-jangan mereka beneran baik ya, Mas? Ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, mereka memang benar-benar kasih obat yang sesuai untuk papa. Dan yang kedua, mereka tahu saya akan cek semua obat-obatannya papa. Itu kenapa mereka ganti obat yang mereka kasih dulu dengan obat-obatan yang asli. Karena mereka takut saya cek itu semua. Dan itu mereka lakukan sejak saya tinggal di rumah itu. Tapi kalau orang-orang kayak mereka sih yang otak-otak kriminal kayak gitu sih pastinya yang kedua sih mas. Ya udah sekarang kan yang penting Mas Lang yang pegang obat-obatan itu langsung. Dan Mas Lang juga yang kasih obat-obatan itu ke Pak Damar langsung. Jadi Mas Lang sekarang bisa mastiin kalau misalkan obat-obatan itu aman dikonsumsi atau enggak. Ya. Mulai sekarang saya nggak akan biarin Pak Bram untuk kasih obat-obatannya ke papa. Saya yang handle semuanya. Iya, Dennis. Saya lupa mau kasih tau kamu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan fokus berkantor di Athena Mandiri. Ya, tapi saya akan sesekali untuk cek di Bidai Arsitektur. So, untuk sementara waktu, kamu wakilkan saya dulu di Bidai Arsitektur, ya? Mas nggak usah khawatir. Nanti kalau ada apa-apa, saya kabarin Mas. Saya tinggal ya. Oke, hati-hati Mas. Oke, Pak Erik. Saya sudah cek semua materialnya. Dan semua sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada di sini. Yang ini juga sudah termasuk beton bertulang tahan gempa dan dinding penahan longsor dengan standar terbaru, ya kan? Iya Pak, semua sudah sesuai dengan permintaan. Oke, kalau gitu saya akan cek secara berkala dan saya akan pastikan semua berjalan sesuai prosedur, Pak. Baik Pak, nanti kalau ada update terbaru saya pasti kabarin Bapak. Oke, ini Pak. Oh, Gary, sini. Tolong kamu bawain rompi dan topinya Pak Noah. Baik, Pak. Makasih ya. Ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Baik, silakan Pak. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan-sungkan untuk kabari saya. Siap Pak, mari. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Mari. Udah selesai, Pak? Udah selesai. Baron, sekarang kita harus ke kantor polisi karena saya harus memberikan keterangan ke polisi mengenai penjahat yang meninggal tadi malam. Baik, Pak. Silakan. Ayo, Ferni. Ya. Bener kesini? Iya, Pi. Iya nih. Ya. Kita tunggu Amira dulu ya. Jadi kalau kita mau masuk ruangan dokter nanti kita bareng-bareng aja sama dia. Pi, kenapa harus nunggu Amira dulu sih, Pi? Nanti kalau misalnya antrian kita sudah dipanggil, terus sekarang nunggu Amira jadi dimundurin lagi, antriannya gimana?
Enggak lah. Udah kita tunggu aja, ya. Kita tunggu aja. Lagian aneh Sabar, banget ya. sabar. Enggak, maksudnya kenapa gitu loh, Pi? Ngapain dia jadi dadakan pengen ikutan? Dia nggak percaya sama Diandra maksudnya? Nggak percaya kalau Diandra bisa ngejagain papi atau gimana sih, Pi? Enggak lah, nggak begitu. Kamu jangan gitu lah ngomongnya. Dia nggak mungkin lah nggak percaya sama kamu. Ya mungkin aja dia mau ikut karena mungkin masih kangen sama papi. Dian, kamu kan tahu sendiri. Hampir 30 tahun papi sama Amira tuh nggak ketemu. Dan kita baru aja ketemu. Masa kamu nggak bisa ngerti? Ngerti lah ya. Papi selalu aja belain si Amira. Harusnya papa udah sampai sih. Itu papa. Papa? Nah, tuh. Amira tuh kayaknya datang. Pa? Oh iya. Udah dipanggil belum sama dokter? Belum sih, belum. Oh ya, syukurlah. Untung aja klinik ini tuh dekat sama sekolahnya Arkana. Tadi Amira juga udah suruh supir taksinya untuk ngebut ke sini. Ngebut? Kamu nyuruh supirnya ngebut ngapain sih? Kan bahaya. Ya Amira takut aja kalau papa sama Diandra udah dipanggil sama dokter. Enggak lah. Kita dari tadi nungguin kamu kok. Ya. Nyebelin banget sih perempuan ini. Sengaja cari muka banget di depan papi. Biar bikin papi tuh makin perhatian dan sayang sama dia. Pa, ya deh kita ke ruangannya sekarang ya. Ayo. Tunggu dulu. Ini saya udah pegang. Kamu nggak usah pegang papi juga, nanti papi susah jalan ya. Diandra ini emang pengen cari ribut terus ya sama aku? Oke, siapa takut? Kamu tuh kenapa sih? Papa aja nggak protes kok. Kenapa kamu yang ribet? Ya karena papi terlalu baik aja sama kamu. Orang yang nyusahin. Udah. Gini. Kalian ini kok kayak anak kecil sih. Hal-hal yang nggak perlu direbutin kok jadi ribut. Udahlah. Ya. Ya gimana, Pi? Abisnya dia yang duluan. Kok kamu nyalain saya sih? Yang larang saya untuk pegang papa kan kamu. Udah. Gini ya. Jalan keluarnya begini. Kalian berdua, yang satu pegang tangan papa yang kiri, yang satu pegang tangan papa yang kanan. Abis itu, papa akan ikutin ritme langkah kalian. Yang penting jangan buru-buru ya. Nanti papa ketinggalan nih. Oke? Oke. Iya, ayo. Oke, ya. Silahkan masuk, Pak Damar. Bu. Iya. Oh. Makasih, suster. Pagi Pak Damar, pagi Mbak Diandra. Pagi. Oh iya. Tati Pagi, apa? duduk. Pagi dong. Tati. Iya. Tumben kali ini Ibu Nadine gak ikut. Mbak ini siapa? Saya Amira dokter, saya anaknya Pak Damar. Ini Amira dok, anak kedua saya. Yang saya pernah ceritakan dulu, pernah hilang. Oh, jadi Pak Damar sudah ketemu sama anak Bapak? Ya, alhamdulillah. Akhirnya saya bisa berkumpul sama kedua anak saya. Dan bahkan sekarang saya udah punya cucu dok. Alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya Pak. Ya, makasih. Selamat ya Pak, makasih. Pi. Diandra tunggu di luar ya. Loh, kenapa? Kan bisa di sini. Di sini nggak ada bangku lagi soalnya, Pi. Masa ada dong? Maaf Mbak Dian, biar saya minta suster untuk mengambilkan bangku lagi. Gak usah, nggak apa-apa. Maaf ya dok, sikapnya Diandra tadi. Nggak apa-apa Pak. Diandra benar-benar kekanak-kanakan. Aku ngerti dia bersikap seperti itu karena cemburu lihat aku sama papa. Tapi kalau dia terus-terusan ngeselin gini, aku juga nggak mau kali untuk mengalah. Ngeselin banget kan si Amira ini. Dia langsung duduk di bangku sebelah papi, padahal harusnya kan aku yang duduk di situ. Dan dia sengaja banget bilang ke dokter Cahyo kalau dia itu anaknya papi. Maksudnya apa coba? Sengaja mau panas-panasin aku. Bener-bener harus aku kasih pelajaran dia. Silakan Pak.
Jangan. Udara kebebasan memang beda rasanya. Adan, saatnya kamu menikmati kebebasan ini. Bram, Bapak, terima kasih Bram. Kamu sudah jemput Bapak. sama-sama Pak. Tapi Bu Nadine tidak tahu kan kalau Bapak bebas hari ini. Enggak. Kan Bapak yang minta aku untuk gak bilang siapa-siapa dulu. Bagus. Aku antar Bapak ke rumah lamaku ya. Bapak bisa tinggal di sana. Jangan langsung ke sana, Bram. Bapak lapar sekali. Bapak ingin menikmati mie ayam yang paling enak yang ada di luar penjara. Bapak sudah lapar. Oke. Aku antar Bapak makan mie ayam yang paling enak. Ayo, Pak. Bapak kangen sama kamu, kan? Aku juga Pak kangen sama Bapak. Oh ya, sini ya. Ya, makasih suster ya. Saya Iya. Otot-otot di sekitar mata baik ya Pak. Masih sangat ada harapan. Asal Pak Damar mau melakukan transplantasi kornea. Oh, jadi papa saya masih ada harapan untuk melihat lagi, dokter? Benar Mbak Amira. Kami sudah sering menawarkan kepada Pak Damar untuk melakukan operasi transplantasi kornea. Tapi Nah, itu dulu. Karena Papa emang dulu nggak pernah mau dioperasi, Amira. Kenapa, Pak? Karena Papa kehilangan mama kamu. Dan juga kehilangan kalian. Jadi Papa rasa buat apa Papa bisa lihat. Percuma, Amira. Tapi sekarang papa mau kan? Kan Kak Elang, Amira juga sudah kembali. Kita pasti semuanya akan senang sekali kalau papa sudah bisa melihat lagi. Iya, ya. Kalau sekarang Papa mau. Kan Papa udah gak sabar. Mau ngelihat anak-anak Papa. Cucu Papa. Pokoknya Papa mau bisa lihat kalian semua. Iya, Pak. Dokter, kira-kira apa sudah ada donor kornea yang cocok untuk papa saya? Pak Damar harus mengisi formulir pengajuan dulu ke Bank Mata Mbak Amira. Lalu Pak Damar akan ikut dalam antrian sebagai penerima donor kornea. Kalau kira-kira saya cari juga, itu memungkinkan nggak? Bisa nggak kira-kira, dokter? Tentu boleh Mbak Amira. Justru itu sangat membantu. Karena sebelum-sebelumnya Pak Damar terus menolak. Jadi kalau daftar sekarang, tentunya daftar tunggunya cukup panjang. Ya, coba nanti saya cari dulu. Nanti kalau sudah ada, saya akan kabari ya, dokter. Baik Pak.